Seri 20 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Semua orang pasti terkejut setelah melihat rencanaku ini berjalan mulus. Termasuk pendeta kepala pelontos itu. Termasuk Gunadarma, laki-laki tampan yang kamu sukai. Masih ada waktu sedikit. Aku mau istirahat sebentar. Besok baru kita akan membuat orang-orang Kamulan kalang kabut. Bersamaan dengan naiknya Sang Hyang Bagaskara, para pekerja pembangunan vihara mulai berdatangan. Sebagian langsung mengerjakan sisa-sisa tugas yang kemarin. Sebagian yang lain berkerumun di sana-sini, merundingkan sesuatu yang akan dikerjakan hari ini, dibimbing para pengawas atau mandor. Ki Umbul berlari-lari kecil di antara mereka, menghampiri Gunadarma yang tengah mengguling-gulingkan sebongkah batu besar, dibantu 3 orang pekerja. Guna! Wah, di sini toh kamu rupanya. Ada apa, Ki? Kamu ditunggu pendeta Sadu Budi. Ada perlu apa ya? Mana aku tahu, tanya saja sendiri. Di mana beliau menunggu? Di gubukmu itu loh. Gunadarma mengerutkan keningnya, mencoba menerka kira-kira ada keperluan apa pendeta Sadu Budi mencarinya. Setelah memberikan petunjuk pada beberapa orang pekerja, dia bergegas melangkah menuju gubuknya. Tapi belum sampai 10 tindak, mendadak terdengar keributan. Gunadarma memutar punggungnya, mengurungkan niatnya ke gubuk dan berbalik ke arah semula. Sementara para pekerja bangunan berusaha menghindari dinding-dinding vihara. Gunadarma menahan 2 orang di antara mereka. Ada apa? Mau kemana kalian? Ada perempuan ngamuk, Gusti. Perempuan cantik. Perempuan cantik? Siapa? Iya. Entahlah, rambutnya cak-cakan, pakaiannya seperti gembel. Dia teriak-teriak sambil melemparkan batu ke sana kemari. Banyak pekerja yang terluka. Iya, kami sudah berusaha meringkusnya, tapi tenaganya besar sekali, Gusti. Ada yang dicengkeram dan dilempar ke udara seperti sepotong kayu kering, Gusti. Macam-macam saja. Di mana dia sekarang? Tadi di sana, Gusti. Di samping stupa yang besar itu, Gusti. Oh, lihat. Itu dia. Itu. Di atas steger yang tinggi itu. Gunadarma tengadah ke arah yang ditunjukkan pekerja di sebelahnya. Dia melihat seorang wanita berkelayutan di tiang steger bambu yang tinggi. Rambutnya yang panjang berkibar tersapu angin bukit menoreh. Gunadarma belum bisa memastikan siapa wanita aneh itu karena wajahnya tidak begitu jelas. Tapi dia kaget begitu mendengar wanita tersebut tertawa nyaring sambil mengangkat tangannya ke atas langit. Rasakan pembalasanku! Hiat! Hai orang-orang Mataram! Dan aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kalian tidak akan bisa bersembunyi. Tiba-tiba wanita itu melompat di udara, melayang bagaikan burung elang, kemudian hinggap dengan cantik di atas pagar langkan sambil bertolak pinggang. Gunadarma segera memburunya. Sekarang wanita itu berdiri tak jauh di atas kepalanya. Arawinda? Kaukah Arawinda? Bukan! Aku bukan Arawinda! Aku bukan siapa-siapa! Apa yang kamu lakukan di situ? Aku bukan Arawinda! Aku tidak kenal siapa itu Arawinda! Kalau begitu, siapa kamu? Aku adalah arwah yang menaruh dendam. Aku datang untuk merusak, membongkar, menggagalkan pembangunan Kamulan. Hiat! Hiat! Awas, Gusti! Rasakan pembalasanku! Gunadarma berdiri kebingungan seperti orang linglung. Dia ingin berbuat sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Dia merasa serba salah. Dia tak mau bertarung dengan seorang gadis cantik yang selama ini dikenalnya dengan baik. Dia juga tak habis pikir bagaimana Arawinda Nareswari bisa berubah perangai seperti setan perempuan. Saat dia sedang sibuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil, Purnawijaya muncul diiringkan beberapa orang prajurit pengawal. Tuan Guna, ada apa? Apa yang terjadi? Ya, ada sedikit keributan. Siapa perempuan di atas itu? Tuan Purnawijaya tidak mengenalnya? Oh, iya. Dia keponakan pendeta Sadubudi, Arawinda Nareswari. Dia yang membuat keributan? Iya, benar Tuan. Dia yang mengacak-acak semuanya. Dan dia sudah melukai belasan orang pekerja, Tuan. Baru saja dia menghancurkan beberapa buah arca Sang Buddha. Kurang ajar. Dia harus ditangkap. Jangan, Tuan. Jangan? Ya, Apa maksudmu? ini urusan saya. Biarlah saya yang menyelesaikannya. Saya kepala keamanan di sini. Saya yang bertanggung jawab atas keselamatan para pekerja. Kelangsungan pembangunan Kamulan. Tuan Guna tidak bisa melarang saya. Purnawijaya mendorong bahu Gunadarma sambil menatap tajam. Sesaat mereka saling bertatap pandang. Tampaknya Gunadarma merasa tersinggung. Sementara itu, Arawinda Nareswari masih nongkrong di atas pagar langkan sambil matanya liar menatap ke sana kemari. Tiba-tiba muncul niat jahatnya. Sebuah pukulan maut disiapkannya. Setelah mengambil ancang-ancang beberapa kejap, diangkatnya telapak tangannya ke udara. Hiat! Hiat! Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.